Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segenap manajemen dan keluarga besar DNP Media Network mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Priyono bin almarhum Slamet Sastro Diharjo, orang tua dari Managing Director dan pemimpin redaksi DNP News, Andika Rizky Rehansyah. Kiranya almarhum diterima di sisinya, serta seluruh keluarga mendapatkan ketabahan dan ketegaran. Peringatan darurat, peringatan darurat. Selamat malam Indonesia, saya Teguh Fadila menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi Jumat 23 Agustus 2024. Berikut fokus utama kami malam ini. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep telah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai persiapan pencalonannya sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024 sampai 2029. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Kaisang juga mengajukan beberapa surat keterangan lain, seperti SK tidak pernah sebagai terdakwa, SK tidak sedang dicabut hak miliknya, dan SK tidak memiliki tanggungan utang. Surat-surat tersebut diterbitkan pada hari yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 yang mengatur syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan. Kaisang rencananya akan berduet dengan mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, namun nasib pencalonannya sempat terancam oleh putusan MK yang menetapkan usia calon ditentukan pada saat penetapan calon. DPR RI sempat berencana mengesahkan RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK, namun akhirnya membatalkan pengesahan tersebut setelah mendapat respon keras dari publik. Dengan demikian, Pilkada 2024 akan tetap mengikuti putusan MK. Partai Buruh menunda aksi unjuk rasa yang sebelumnya direncanakan berlangsung di depan gedung KPU dan DPR RI pada Jumat, menunggu perkembangan terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa DPR harus mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai aturan pencalonan kepala daerah. Jika DPR mengabaikan putusan MK, Said memperingatkan akan ada aksi nasional sebagai respon. Sebelumnya, pada Kamis 22 Agustus 2024, sejumlah elemen masyarakat termasuk buruh dan mahasiswa melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI. Mereka mendesak DPR untuk tidak mengubah keputusan MK yang terkait ambang batas pencalonan dan usia minimum calon kepala daerah. DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada yang sebagian besar mengakomodasi putusan MK tersebut. Ikut setujui RUU Pilkada, kini PKS dan PKB satu suara dengan pendemo. 8 dari 9 fraksi di DPR awalnya menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada dalam rapat Panja Balek DPR, dengan hanya fraksi PDIP yang menolak. Namun setelah muncul penolakan dari masyarakat yang disertai dengan rangkaian demonstrasi, fraksi-fraksi lain mulai bersikap seolah menolak revisi tersebut. PKS melalui juru bicaranya Muhammad Khalid menyambut baik keputusan DPR untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Khalid menegaskan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan tuntutan rakyat dan penting untuk menjaga marwah demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak mengetahui adanya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di Balek. Saya terus terang nggak tahu ini, tiba-tiba DPR membahas itu. Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Meskipun PKB menjadi salah satu partai yang menyetujui revisi tersebut, Caimin bahkan menyatakan ketidaktahuannya tentang persetujuan fraksi PKB terhadap RUU tersebut, mengungkapkan bahwa ia tidak diberi tahu mengenai hal itu.
Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, menilai Wali Kota Bobi Nasution gagal dalam memimpin kota tersebut. Mereka mengkritik Bobi sebagai pemimpin yang lambat dan banyak bicara daripada bertindak, dengan beberapa program kerja yang dinilai gagal, termasuk proyek lampu pocong, pengelolaan sampah, dan kebijakan parkir berlangganan. Selama aksi, mereka menitipkan 2 ekor bebek sebagai simbol kepemimpinan Bobi yang dinilai lambat dan banyak bicara. Itu adalah filosofi kepemimpinan Bang Bobi yang lambat kerjanya, banyak cakapnya, sama seperti bebek. Jadi bebek itu kita hadiahkan, kebetulan tadi ada 2 ekor, itu untuk Wali Kota Medan, Bang Bobi Apip Nasution, dan juga kepada Ibu PKK Kota Medan, Ibu Kahiyang Ayu. GMNI menolak ajakan mediasi dari perwakilan Pemkot Medan dan menegaskan bahwa mereka tidak lagi memiliki kompromi dengan Bobi. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan dan dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proyek-proyek di bawah kepemimpinan Bobi. Kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemkot Medan juga dianggap prematur dan menimbulkan keresahan di masyarakat. GMNI menyatakan bahwa Pemkot Medan terlihat hanya ingin meraih keuntungan cepat dari masyarakat melalui kebijakan tersebut. Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube DNP Media Network. Layangkan kritik dan saran Anda melalui email di redaksi@dnpmedianetwork.com, serta kunjungi situs kami di news.dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadilah pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.